sering tipes, opname 24 April 2017. Makanya opname itu karena berulang kali tipes, tapi kalau tipes itu kan harus bed rest ya Mbak ya. Kalau tapi ya namanya ibu-ibu nggak bisa bed rest gitu kan. Apalagi kebetulan saya juga memang tugas saya juga ada di salah satu kementerian. Jadi selain sebagai karyawan juga saya ibu juga gitu. Jadi kalau ibu-ibu tuh di rumah itu nggak bisa diem gitu, walaupun disuruh dikasih istirahat sama dokter, tetap aja ngeliatin pegang sebentar, cuman nyapu aja gitu ya, cuman beres-beres aja gitu. Nah jadi pada sudah berulang terus, akhirnya saya ambil putus, udahlah opname aja biar benar-benar bisa bed rest gitu. Nah selanjutnya itu 2014 gitu. Uh, saya kenal hidrogen 2018. Nah, tahun 2020 kemarin, tanggal 3 Februari, saya kenal lagi gitu ya. Salmonellanya, paratipinya AO-nya 1.160, BH-nya 1/320. Nah, itu karena memang nggak bisa bed rest lagi, ya karena ibu yang rajin gitu kan, tetap aja megang beres-beres segala macam, padahal harus bed rest itu benar-benar di tempat tidur aja. Akhirnya opname lagi lah gitu, biar bisa rehat. Tapi sesudah seminggu opname, ya namanya kita kerja kan Mbak sebagai karyawan, pasti kita punya tanggung jawab moral saat kita sudah di kantor itu ya kita ready kerja gitu. Nggak ada istilah sih sakit, itu udah nggak bisa gitu. Itu udah tanggung jawab kita gitu. Etos kerja kita kan seperti itu. Ya di seminggu sesudah opname itu, kalau ditugasin pergi keluar kota, ya harus pergi gitu kan. Karena posisi kan kita udah di kantor. Nggak bisa, oh saya habis sakit. Ya nggak bisa lah gitu ya. Jadi saya tetap 12 Februari itu 2020 saya opname, 24 sebelum 24 sudah hari keberapa ini ya? Kali tanggal 20 saya tuh udah keluar kota lagi 8 hari di Makassar. Nah, ya itu pokoknya dijaga-jaga aja lah badan gitu kan. Selanjutnya kita mulai COVID itu kan pegawai mulai work from home itu 18 Maret ya Mbak ya. 18 Maret kita udah mulai work from home. Nah ini saya sering tuh yang setiap sore itu ngerasa demam, ngerasa menggigil gitu kan. Termasuk nih dengan dari catatan saya, catatan tes darah itu tanggal 4 April, artinya sudah saya di rumah aja tuh padahal itu ada kebakaran 4, Salmonella tipe O-nya 1, Salmonella tipe O, tipe H, Salmonella paratipe AH, BH, itu kebakaran semua gitu Mbak ya. Nah jadi padahal itu udah 18 Maret saya work from home, lagi work from home itu ya sambil kita kerja tuh ngelihat statusnya Mas Fandi itu ya, banyak lagi nih hidrogen fontaine gitu ya, permintaan tuh banyak. Saya ngobrol-ngobrol lah. Saya sendiri punya hidrogen fontaine itu 2 Mbak. Jadi yang generasi 1 punya, saya generasi yang inhalasi juga punya. Saya pikir selama ini karena sering keluar kota, kadang nggak sempat, mau bersihin aja nggak sempat, apalagi memakai aja nggak sempat Mbak. Di atas meja makan aja. Akhirnya ya saya punya, ngapa nggak saya pakai. Saya pakai, mulai sejaknya 17 April lah, April itulah saya mulai aktif lagi, orang saya punya gitu kan ya. Kenapa sih nggak digunain gitu kan. Saya memaksa diri karena kayaknya itu yang dikoreksi itu diri saya, nggak pernah bisa disiplin dan memaksa diri. Nah, jadi akhirnya saya rutinin. Baru sekarang saya ngerasa kan sebetulnya tujuan pertama saya itu benjolan di leher saya ya. Itu mengecil lagi dan juga dia agak lembut. Terus saya juga baru sekarang ini. Iya ya, saya kayaknya udah nggak pernah yang misalnya sore-sore kok demam ya, kok meriang menggigil gitu. Itu nggak lagi. Baru saya ngeh gitu ya. Nah, artinya kesimpulan saya karena memang kan saya selama ini mungkin penyebab penyakit itu sekarang kan kita juga bisa mengevaluasi diri kita ya. Aktivitasnya cukup tinggi dan sering telat makan sehingga daya tahan tubuh rendah gitu ya, turun gitu. Kebetulan saya kan tugasnya di pertanian gitu Mbak. Gitu. Jadi kadang kita tuh pergi ke satu daerah itu misalnya udah sampai di provinsi tapi kita ada jadwal hari ini harus ke kabupaten mana. Langsung tuh pergi Mbak. Walaupun kita pesawat yang paling pagi, paling subuh kita nyampe di kota itu jam 7, jam 8 pagi, kita harus ke kabupaten itu. Perjalanan itu ya bisa waktu tempuh 4 jam, 5 jam itu biasa. Biasa bagi saya. Nah, paling kita ke petani sebentar ngelihat ini, balik lagi kita ke provinsi yang nyampe di ibu kotanya itu udah ya, jam malam itu udah biasa gitu. Nah, itu sebabnya. Jadi telat makan, namanya kita di perjalanan panjang atau namanya di wilayah pertanian ya, nggak ada tempat makan, ditunda dulu gitu loh Mbak. Atau lagi tanggung, kira-kira seperti itu sih, bisa mengevaluasi diri sendiri gitu. Nah, jadi dari semuanya ini saya pada kesempatan ini saya sampaikan untuk mendapatkan manfaat dari hidrogen fontaine, kita tuh memang harus rajin, harus disiplin untuk mengkonsumsinya. Artinya dalam diminum atau inhalasi ya. Karena dari pengalaman saya itu manfaatnya akan lebih cepat terasa bila kita tuh ya rajin, disiplin, memaksa diri. Walaupun kita punya hidrogen, pengalaman saya itu cuma di atas meja aja hidrogen fontaine itu karena pergi keluar kota, aduh repot amat baunya. Pulang kerja udah malam, aduh udah capek gitu kan.
bersihin aja kadang enggak, tapi alhamdulillah saya punya 2 itu udah 3 tahunan ya, mesinnya masih bagus, Mbak, masih bagus. Padahal bisa dibilang saya nggak sempat bersihinnya gitu. Aduh nanti dulu masih males pulang kadang suka. Tapi alhamdulillah masih bagus kok. Bagus artinya secara kualitas mesinnya itu apa namanya? Tetap baik tapi jangan ditiru. Saya males ya jangan ditiru gitu. Jadi kira-kira seperti itu artinya testimoni saya gitu ya. Jadi di sini juga saya mungkin tadi itu ingin menyampaikan untuk dapat kita segera mendapatkan manfaat dari hidrogen konten, kita harus rajin, harus disiplin dan memaksa diri. Walaupun kita punya banyak, kita nggak maksa. Kayak saya yang udah merasakan gitu. Apa ya? Semua itu memang harus kita, karena kita kepengen sehat, pengen ini. Saya baru ngalamin itu menyadari, iya ya, saya sekarang kayaknya udah nggak ngerasa sering demam lagi ya. Baru ngeh, Mbak, baru ngeh itu sekarang gitu loh. Nah, jadi makanya kesempatan permintaan testimoni tipes, iya ya, saya lihat kronologis catatan-catatan saya. Ya, kebetulan kalau saya opname itu suka saya foto open kamera, jadi kan tanggalnya ada gitu kan ya. Opnamenya tanggal berapa gitu, jam berapa itu ada foto open kameranya saya simpan. Gitu. Pak Leo bisa share Pak, saya ada foto yang saya kasih waktu Bu Weni hasil dari rekam medisnya pernah tipes berkali-kali nih. Coba bisa di share Pak slide-nya. Oke. Itu kebakarannya sampai 4 tuh kan ada tuh. Kebakaran maksudnya ini merah ya Bu ya tulisannya. Kalau hidrogen fonten yang fonten merah nggak apa-apa ya Mbak ya? Iya, ya, fonten yang warna merah kebakaran nggak apa-apa karena warna merah. Tapi kalau hasil dari medika merah, wah ini udah dirasain sama Bu Weni. Oke, Bu Weni, jadi Bu Weni pernah tipes total berapa kali Bu di opname Bu? Kalau total sih 2 kali Mbak opname. Cuman kadang gini, saya selesai opname 3-4 hari tuh tiba-tiba saya dapat tugas dari kantor harus keluar kota, ya saya keluar kota gitu. Jadi itu pemeliharaan diri saya karena namanya kita di lapangan ya, apalagi bidang pertanian gitu ya. Kita memang langsung ke lapangan, perjalanan dalam satu kota panjang, sudah itu kita langsung juga menempuh kabupaten yang beberapa kilometer, bukan kilometer lagi ya, beberapa jam perjalanan, berapa ratus kilometer, itu udah biasa. Artinya, sedangkan kalau orang tipes itu kan nggak boleh capek, nggak boleh telat makan, salah satunya gitu ya, salah duanya lah gitu ya. Seperti itu. Jadi, kalau opname sih 2 kali. Itu juga memang, udah saya ambil keputusan opname karena kita ibu-ibu nggak bisa opname di tempat tidur yang, opname itu bed rest itu kan benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kalau kita di rumah masih, berantakan, beresin sebentar, cuman nyapu aja, cuman nyuci piring aja, itu kan sebetulnya nggak boleh. Oke. Nah Bu Eni, jadi sekarang Bu Eni rajin karena upaya untuk mencegah dari terjadinya tipes itu lagi ya Bu. Padahal Ibu sudah pernah mengalami gejalanya ya, dan akhirnya untungnya masih sehat-sehat aja ya Bu ya dengan inhalasi dan minum hidrogen konten. Gini Mbak Ira, itu tujuan utama saya kan karena ada benjolan di leher. Ada benjolan di leher saya gitu. Tapi saya tuh baru ngeh, oh iya ya, ternyata saya yang biasanya tipes sejak sekarang rutin bulan April itu karena COVID ini kan ngelihat dari Mas Fandi gitu info ya, iya ya orang saya punya hidrogen kenapa nggak saya pakai, itu saya baru ngeh, oh iya ya, saya nggak terlalu sering yang keluhan saya kalau sore, aduh kok kayaknya demam gitu, kayaknya meriang gitu. Mau ke dokter juga lagi COVID gini kan takut sering-sering gitu loh. Oke, nah Bu Weni, mungkin kita lagi ketemu malam ini sama Bu Weni ya. Jadi biar nggak setengah-setengah nih ceritanya, Bu Weni tadi ingin mengecilkan benjolan di leher. Walaupun malam ini tema kita mengenai penyakit dari mikroorganisme, tapi kan Bapak Ibu pengen tahu juga kan, ini sedikit cerita Bu Weni awalnya kenal hidrogen fonten karena pengen mengecilkan benjolan di leher ya Bu Weni ya. Bu, seperti apa sih Bu dulu benjolan di lehernya itu diagnosanya apa Bu? Jadi sebetulnya saya itu sejak melahirkan anak kedua tuh tahun 2007 ya, teman saya tuh suka ngomong, Wen kok kamu kayak ada jakun sih gitu ya. Enggak kata saya gitu kan. Cuman saya tuh untuk memeriksakan diri itu enggak sempat Mbak, enggak sempat. Sudah tuh baru-baru sekarang inilah saya sempat tahun 2000 waktu sebelum kenal hidrogen itu lah 2017. Nah, menurut dokter penyakit dalam itu hanya estetika, selama tidak mengganggu saya bernapas, makan, bicara itu enggak masalah. Jadi tapi dokter tetap melakukan USG dan periksa cek darah. Hasil cek darahnya itu bukan steroid. Tapi saya tetap karena ini benjolan, saya tetap dirujuk ke penyakit bedah. Dokter penyakit bedah mengatakan kalau dokter bedah kan apapun benjolan di tubuh kita tuh harus diangkat Mbak ya. Nah, kalau saya mau diangkat itu saya harus siap ruang ICU.
dokter bedah ada jadwal, ruang ICU nggak ready, nggak bisa operasi. Saya harus siap kantung darah. Saya harus sesudah operasi, kemungkinan kartu pernapasan saya tertutup. Jadi sebelum tertutup, dokter bilang dikasih selang untuk tetap saya respirasi, tetap bernafas. Sudah itu dokter juga mengatakan resikonya mungkin saya nggak bisa teriak. Saya berpikir itu pasti pita suara yang keganggu gitu ya. Terus saya tanya sama dokternya, dok, kapan saya bisa operasi? Itu saya waktu itu ke Hermina Ciputat ya Pak, Mbak ya. Dokter bilang seminggu lagi juga bisa, kata dokter. Cuman Mbak, saya waktu itu kebetulan anak saya yang paling tua itu mau kuliah, artinya baru mau ikut ujian masuk perguruan tinggi. Yang saya pikirkan itu ini Mbak, pasca operasi gitu loh. Jadi saya tuh masih kepengen, apalagi kata dokter penyakit dalam kan nggak masalah gitu ya. Yang saya pikirkan pasca operasi gitu. Saya tuh masih kepengen ngelihat anak saya sekolah, saya masih kepengen lihat anak saya kuliah gitu ya. Karena saya nggak siap mental untuk pasca operasinya, membayangkan itu. Sedangkan saya masih punya harapan anak-anak saya pengen lihat mereka sekolah, kuliah lagi itulah kira-kira. Jadi saya juga berpikir karena terinspirasi dari testimoninya Pak Rizal Fauzi Ritonga kan ada anaknya yang kena leukemia benjolan-benjolan. Kata saya ya ikhtiar juga seperti Pak Rizal kan ikhtiar gitu. Kita kan orang beragama, kita juga berdoa minta kesembuhan. Mindset kita aja happy. Semua orang pasti meninggal, pasti mati. Tapi kok saya rasanya nggak siap mental untuk operasi leher itu aja gitu. Gitu Mbak. Nah, tapi waktu mungkin sambil cerita tuh ya, pada saat itu saya pakai hidrogen fonten itu mengecil Mbak, 15 hari sesudah saya pakai itu mengecil. Ada sih slide-nya saya udah kirim ke Mbak Devi. Nah, itu mengecil. Boleh kalau dilihatin kalau disiapin nggak ya? Gambarnya tuh. Nggak kali ya. Oke, untuk yang enggak. Jadi mengecil tuh Mbak. Tapi ya itu karena saya nggak rutin. Saya nggak rutin menggunakannya karena sering keluar kota, karena capek, udah kelupaan, capek gitu ya, nggak saya pakai tapi jarang lah, dokter kata saya kan bersihin juga enggak gitu kan, nggak sempet nyuci. Saya pakai lagi yang ngelihat pas viral yang banyak testimoni, banyak permintaan hidrogen fontaine melalui status WhatsApp-nya Mas Fandi ya, kan viral lagi, iya nih pakai aja gitu. Iya ya, kenapa besarnya nggak saya pakai gitu ya. Saya pakai lagi, saya pakai rutin Mbak, padahal selama ini benjolan itu sudah agak ngeri juga, dia agak keras dan besar, tapi saya coba sejak ya bulan April akhir lah ya, sampai sekarang setiap hari itu saya foto, saya pernah kasih ke Mbak Devita ya, itu mengecil, kecil, dia juga nggak terlalu gede benjolannya, udah mulai rata dan lembut gitu. Ini yang tipe saya, iya ya saya nggak sering tipes gitu kan. Nah baru ada kesempatan untuk testimoni, oh iya saya testimoni, inilah boleh deh saya testimoni. Bu Weni, waktu itu benjolannya seberapa besar Bu? Dan itu tadi diagnosanya apa Bu? Kalau dokter penyakit dalam itu apa ya istilahnya tuh ya, saya ada sih, cuman saya rekam medisnya itu saya nggak siap kan, karena rekam medis kan untuk testimoni ini tipes gitu loh Mbak. Pokoknya dia bilang estetika gitu. Mungkin saya juga berpikir waktu itu kan saya melahirkan itu normal, mungkin saya ngeden. Sama saya juga memang waktu selama KB gitu kan ya, saya menggunakan pil gitu Mbak. Mungkin dia bersifat hormonal, pikirnya gitu. Saya karena nggak mau berpikir yang ini takut ngeracun otak saya Mbak, saya berpikirnya positif aja deh. Waktu itu posisinya di dekat jakun ya Bu ya? Iya, tapi dari hasil lab teroidnya nggak teroid gitu Mbak. Waktu saya dalam 6 bulan artinya berobat jalan gitu ya, dokter hanya kasih vitamin gitu loh. Terus waktu dari dokter itu saya udah nggak kesana lagi karena ya mungkin karena sudah mengecil itu tadi ya. Saya juga sekarang udah hilang atau gimana Bu benjolannya Bu? Mengecil Mbak, bukannya mengecil karena kan saya pikir dari tahun 2007 saya sejak melahirkan anak saya yang kedua gitu ya, artinya kan cukup lama gitu ya. Tapi saya berharap mungkin saya rutinin inhalasi, dalam arti itu rutin itu mendisiplinkan diri yang tadi saya sampaikan. Kita itu lebih sering menggunakan air hidrogen gitu ya. Mungkin inhalasi itu kita misalnya sehari 2 kali, frekuensinya bisa lebih dari 3 kali. Dan juga kita lebih dalam menghirup hidrogen supaya itu kayaknya ngaruh juga sih Mbak, hal-hal seperti itu gitu loh. Kita artinya disiplin diri kita, frekuensi penggunaan kita gitu ya. Kan itu saya pernah baca tuh yang di videonya Dokter Andi, pola hidrogen itu sangat kecil, jadi lebih baik dihirup gitu ya. Memang nggak terlalu terasa, tapi lebih baik dihirup gitu kan. Jadi saya lebih saya ikutin petunjuk-petunjuk itu. Menurut saya sih lebih cepat gitu. Maksudnya terasa manfaatnya dibanding saya nggak terlalu menghirup atau frekuensi cuma sekali, itu memang beda gitu loh. Jadi kita juga kalaupun udah artinya kita minum terus
inhalasi sekali udah tuh selesai, enggak, apalagi mungkin saya ada kebutuhan khusus ya, keperluan khusus untuk lebih ngecil gitu. Jadi saya harus lebih intens gitu, harus lebih care gitu. Rencana saya mungkin sekitar 3 bulan atau nantilah saya coba dengan catatan sayanya disiplin dan rajin ya. Saya bisa membantu PSG gitu. Baru saya bisa mengatakan. Oke, Bu Eni, pasti untuk masalah benjolan itu kita akan ngobrol lebih banyak lagi di sesi berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah tadi memang pesan dari Bu Eni ya, Bapak Ibu semua benar banget ya, bahwa kita harus mendisiplinkan diri ya. Jadi punya banyak konten, tetap memaksakan diri gitu ya. Jadi nah, memaksakan diri itu tadi bagus sekali ya, Bu Eni bilang kita harus benar-benar punya kemauan untuk mencegah penyakit itu sebelum datang. Nah, tadi saksinya adalah Bu Eni. Untuk tipes sendiri, sekarang Bu Eni sudah tidak mengalami lagi, padahal dulu sering banget langganan penyakit tipes ya. Nah, oke,